nasihat. Nah, sehingga kemudian mudah-mudahan Prabowo bisa mendapat semacam hidayah begitu. Lantas kemudian meminta maaf kepada rakyat. Kemudian seperti mantan mertuanya, dengan ini saya menyatakan diri, mengundurkan diri. Daripada nanti 2029 ya, bukan husnul khotimah tapi kemudian su'ul khotimah. Saya ingat pemilu 97, ya, Golkar itu menang terbesar di dunia. 70%. 70%. Ya. Tapi kemudian 98, gitu. ya 98 krisis ekonomi itu jatuh. Jadi artinya bahwa bahkan tidak hanya 1 tahun, berapa bulan? Karena Maret kan baru terpilih. Ya, 4 bulan, ya. Saya ingat itu. April, ya. Mei, enggak Maret, April, Mei, 2,5 bulan. 2,5 bulan, ya. 2,5 bulan. Nah, artinya bahwa itu bisa terjadi. Karena itu tadi saya ilustrasi tentang Pak Ali. Ya. Mengatakan itu bahwa pemimpin itu representasi dari rakyat. Jadi kalau rakyat mau kemudian memajukan bisa. Ilustrasi sederhana dalam sholat berjamaah. Imam itu baru takbir, baru rakaat pertama dia kentut. Iya. Maka kemudian dia harus mundur. Itu kalau dia sadar. Biasanya kan kalau dalam imam duniawi kan kentut berkali-kali tapi nggak mau mundur. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu maka bagaimana untuk pelajaran pada waktu akan datang 2029 jangan lagi memilih calon-calon imam itu yang kemudian tidak memahami fikih sholat misalnya seperti itu. Nah, sekarang kemudian lantas kemudian bagaimana kita lakukan? Apakah hak angket? Apakah ada mahasiswa, apa LSM dan seterusnya, sehingga kemudian saya ingat tahun 74 Undang-Undang Perkawinan, Undang Perkawinan. Ya. Itu kemudian anak-anak pelajar datang ke Senayan merebut itu pimpinan sidang, akhirnya kemudian undang-undang itu ditunda, kemudian diikuti kemauan dari masyarakat. Artinya bahwa pernah terjadi pelajar, bukan mahasiswa, pelajar yang menguasai sidang pleno di DPR Senayan. Waktu itu isunya apa, Pak Abdullah? Rencana undang perkawinan. Nah, isu persisnya apa dulu? Isu itu adalah bahwa bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jadi misalnya dan akhirnya perkawinan terus menurut agama dan kepercayaan. Ya, seperti itu. Nah, itu yang harus disadarkan oleh masyarakat. Mungkin saja kemudian mereka beranggapan bahwa ya sudah selesai. Nah, nanti kita berubah. Tapi kalau itu tetap saja dalam kondisi seperti ini, lantas tidak ada usaha untuk memperbaiki atau bersikap, maka kemudian akan mengalami kondisi lebih parah. Kita punya utang sekarang 20 ribu sekian triliun, yang baik APBN maupun non APBN. Kalau kita biarkan dan rezim Prabowo dengan rezim Jokowi, jadi kita klarifikasi dulu. Bahwa 20.000 triliun itu salah satunya menurut anggota DPR Misbahun ya. Ada 3 unsur yaitu APBN, utang pemerintah kira-kira 8.000 triliun, utang BUMN 5.000-an triliun, kemudian kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada pensiunan TNI, Polri, ASN dan lain sebagainya. Jadi jumlah semuanya kewajiban pemerintah itu 20.000 triliun. Ya. Jadi belum lagi utang pemerintah daerah sebenarnya. Ya, jadi BUMN 8 untuk gaji pensiunan TNI, Polri dan ASN itu 4.000 lebih. Jadi kira-kira hampir 20 ribu. Dan itu sama dengan GDP. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa
APBN kita, utang kita itu cuma sekian puluh persen, belum sampai 60% ketentuan perundangan. Disamakan dengan misalnya Korea, Jepang, Amerika sampai ratusan persen. Di situ saya katakan bahwa Sri Mulyani melakukan kebohongan publik. Kenapa? Karena Amerika, Rusia atau negara-negara mengatakan 100% itu mereka jujur. Artinya utangnya utang APBN dan non APBN disebutkan semua. Kalau kita kan tidak, hanya APBN saja. Utang pemerintah aja. Satu. Yang kedua, mereka berutang kepada rakyat. Kita tidak berutang kepada luar negeri. Nah, yang ketiga, mereka itu negara kreditor. Kita debitor. Seperti itu. Jadi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya berharap kepada masyarakat, para politisi, para guru besar universitas, kalau ini dibiarkan sangat berbahaya. Kenapa? Saya menganggap bahwa dengan terpilihnya Prabowo, maka sebenarnya hakikatnya Jokowi berkuasa sampai 2045. Kenapa tadi? Jokowi berkuasa sampai 2045. Karena kalau menurut Kodari itu 5 tahun Prabowo, 5 tahun lagi Prabowo, kemudian dilanjutkan lagi oleh Gibran 5 tahun lagi, Gibran 5 tahun, 20 tahun. Jadi kalau sekarang 2024 tambah 20 tahun 2044. Jadi berarti 2045 itu yang disebut dengan 2045 itu Jan Etes Indonesia emas itu itu menjadi Indonesia timah. Jadi 2045 Jan Etes jangan-jangan. Pak Abdullah kalau saya bisa garis bawahi bukan simpulkan. Jadi sekarang kita belum wajib lah untuk mengakui atau tidak mengakui karena tadi ibarat perkawinan janur kuning itu belum ada. Betul. Sehingga kita bebas dong menyatakan sikap politik kita mau menolak mau mengupayakan impeachment asal jalurnya konstitusional seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya pribadi tetap menolak sampai kapanpun. Meskipun sudah janur kuning tetap, karena saya anggap ini satu kebatilan. Seperti itu. Jadi sikap pribadi Pak Abdullah menolak sampai kapanpun. 2029. Sampai jalur kuning melengkung pun tetap menolak. Karena saya tidak bisa menerima. Jadi Pak Abdullah tidak tunggu janur kuning Kalau janur kuning bisa kemudian itu, tapi kalau tidak selesai janur kuning juga sampai 2029 tetap sikap saya tidak menerima, karena saya tidak bisa menerima satu kebatilan yang berlaku dalam kehidupan pribadi. Meskipun hak-hak dan kewajiban seorang lain silakan, dan saya misalnya punya hak dan kewajiban juga saya jalankan. Kalau saya di jalanan lampu merah saya berhenti. Itu jadi kewajiban sebagai warga negara Jadi tidak mengakui pemerintahan bukan berarti kemudian kita membangkang terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Betul. Bayar pajak tetap bayar pajak. Lampu merah tetap lampu merah. Seperti itu. Karena kita ingin perubahan yang konstitusional. Betul. Pak Abdullah, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira sebagai penutup, saran saya kepada Pak Prabowo, coba usahakan supaya memperbaiki diri. Nah, kemudian ini tadi bagian dari upaya warga negara tadi. Boleh tidak mengakui tapi tetap kasih nasihat. Kasih nasihat. Nah, sehingga kemudian mudah-mudahan Prabowo bisa mendapat semacam hidayah begitu. Lantas kemudian meminta maaf kepada rakyat. Kemudian seperti mantan mertuanya, dengan ini saya menyatakan diri, mengundurkan diri. Seperti itu. Nah, itu adalah satu perjalanan yang sangat husnul khatimah seperti itu. Daripada nanti 2009 kemudian 2029 akhirnya 2029. 29. 2009 udah lewat. 2029 bukan husnul khatimah tapi kemudian su'ul khatimah seperti itu. Saya kira itu. Ada pertanyaan krusialnya, why harus mengundurkan diri kalau dia sudah dapat hidayah? Karena dia tahu bahwa dia bersalah. Jadi dipilih dengan haram hukumnya menggunakan kekuasaan yang didapatkan dengan cara curang. Itu betul. Itu kredo politiknya kan begitu. Betul. Saya kira ada ilustrasi yang lari maraton itu, yang beberapa tahun yang lalu itu, yang orang sejak start itu orang Afrika itu di depan terus. Depan. Kira-kira beberapa ratus meter
sampai garis finish, dia agak, kalau orang kampung kan, Iya. dia agak bingung, ini sudah sampai atau belum, sehingga dia melambatkan larinya. Iya. Kemudian seperti itu. Maka kemudian yang Eropa di belakang itu, dia datang bantu dia, terus mendorong supaya sampai garis finish. Oke. Maka kemudian yang menang itu tetap yang Afrika itu. Wartawan tanya, kenapa Anda bantu dia? Dia bilang, ya dia berhak untuk menang. Oke. Dan saya, dinasihati ibu saya, jangan berlaku sesuatu yang curang. Nah, Oke. itu pelajaran, mudah-mudahan Prabowo pernah nonton video itu. Oke. Sehingga kemudian tadi saya katakan, kalau sudah dapat hidayah, mudah-mudahan Prabowo bisa. Jadi jangan jauh-jauh, kita punya pemain bulu tangkis yang namanya Hendra Aksan, Muhammad Aksan. Aksan. Itu ketika dia mendapatkan poin oleh wasit, memberikan poin pada dia, dia bilang enggak. Ya. Yang dapat poin lawan. Ya. Dan Muhammad Aksan melakukan itu berkali-kali, saking sportifnya Ya. dia. Ya. Ya, itu closing statement dari Pak Abdullah, dan kita tahu bahwa memang ini perkara yang tidak mudah karena kekuasaan itu nikmat. Siapa sih yang mau meninggalkan kekuasaan yang sudah diinginkan berkali-kali dalam proses berpemilu? Ini sudah pemilu yang keempat kalinya, dan ketika kekuasaan dapat. Tapi tetap kita mendoakan mendapatkan hidayah. Tapi hidayah itu harus ditambahkan oleh Pak Abdullah bahwa kalau Anda sudah dapat hidayah, Anda mengundurkan diri karena kekuasaan itu didapat dengan cara yang tidak baik, begitu ya. Ya. Ini pendapat bukan berarti kemudian memaksakan bahwa semua harus berpendapat yang sama, tetapi mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang demokratis, walaupun agak berkurang kadar demokrasinya. Jadi pendapat-pendapat yang berbeda pun tetap kita hargai. Itu saja sobat semuanya. Saya tidak bilang sobat era karena lain-lainnya ada semua ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.